Oh iya, rekaman yang lalu juga belum, nanti saya kirimkan. Baik, jadi yang di bagian ini seperti ini ya, yang awal pemetaannya seperti ini. Dan tadi contoh kasusnya A-nya adalah I. Jadi contoh yang tadi untuk A sama dengan I. Oke. Jadi artinya A kecilnya sama dengan 1, alfanya sama dengan pi per 2 misalkan. Oke, alfanya sama pi per 2. Nah, yang lebih umum ini selain rotasi adalah modulus dari W ini dibandingkan dengan modulus dari Z bisa saja bertambah tergantung nilai dari A. Oke, tergantung nilai dari A. Jadi misalkan oke, saya gambar dulu. Misalkan di awal real Z, imaginary Z, misalkan di awal seperti ini. Z-nya seperti ini. Kemudian kalau misalkan saya punya A-nya lebih besar dari 1, artinya modulus dari W tadi ini apa? Modulus dari W sama dengan A kali R. Oke, modulus dari W sama dengan A kali R. Dalam hal ini, modulus dari W adalah modulus dari Z dikalikan bilangan yang lebih besar. Nah, jadi artinya kalau saya punya di sini, saya gambarkan ini sebagai lingkaran, oke, berjari-jari R. Nah, jadi W-nya ini pasti terletak di lingkaran yang berjari-jari A kali R, yang mana lebih besar dari R, karena A lebih besar dari 1. Sebaliknya, jadi W di antara ini. Dan kemudian saya lihat argumen dari A ini. Argumennya misalkan alfa positif. Misalkan dari Z di sini, kemudian W-nya di dalam lingkaran yang lebih panjang jari-jarinya, pada lingkaran yang lebih panjang jari-jarinya, kemudian diputar sejauh alfa. Misalkan ini kasusnya alfa positif. Misalnya di sini, kemudian di sini. Jadi ini W-nya. Nah, dengan cara serupa, kalau A-nya lebih kecil dari 1, jadi lingkarannya mengecil. Dan juga kalau alfanya negatif, diputarnya searah jarum jam misalkan. Salah satu contohnya seperti itu. Oke, jadi artinya seperti itu ya. Jadi artinya singkatnya, pemetaan atau transformasi pemetaan W sama dengan Z ini secara geometris adalah rotasi dan istilahnya apa itu? Dan dilatasi ya istilahnya. Dilatasi. Oke, jadi secara geometris adalah rotasi dan dilatasi. Kemudian, jadi bentuk pemetaan linear. Nah, kalau dilihat, tentu ini kalau fungsinya linear bisa saja fungsi A kali Z ini, pemetaan A kali Z ini ditambahkan suatu konstan. Jadi istilahnya kalau di geometri adalah pemetaan afinnya. Oke, jadi W sama dengan A kali Z tambah misalkan konstanta B misalkan. Jadi atau khususnya untuk A sama dengan 1 dulu kita tinjau, misalkan A sama dengan 1. Jadi pemetaannya adalah Z tambah B. Nah, jadi artinya kalau misalnya Anda punya Z di sini, yang dilakukan adalah W ini adalah menggeser, misalkan B-nya itu misalkan bagian realnya positif, imaginary-nya positif. Di sini digeser ke sini. Jadi dari titik ini digeser ke titik ini. Ya, jadi ini merupakan translasi ya. Oke. Nah, tentu saja kalau kedua hal tadi digabung, jadi pemetaan linear ini berbentuk W sama dengan AZ tambah B. Dalam hal ini A-nya tidak 0. Ini menyatakan apa? Kalau secara ini adalah komposisi dari
dari W sama dengan AZ. Oke, mungkin gunakan notasi lain. Misalkan omega misalkan. Oh, jangan huruf yang mirip. U misalkan U sama dengan AZ dan W sama dengan U tambah B misalkan. Oke, jadi pertama yang dilakukan adalah melakukan rotasi dan dilatasi, ya. Dilatasi dan rotasi, kemudian melakukan translasi, jadi pemetaan linear itu, ya, melakukan translasi. Oke, seperti itu. Bisa ya? Nah, sebagai contoh misalkan misalnya pemetaannya W sama dengan W sama dengan yang di buku contohnya W sama dengan 1 tambah I kalikan Z. Mungkin saya modifikasi translasinya. Misalkan 3 misalkan. Oke. Nah, pertama ya ini jadi ini A-nya. Ini B-nya tadi yang bentuk umum transformasi linear tadi. Nah, supaya kita tahu apa yang apa rotasi dan dilatasi yang berkaitan, kita tentu tuliskan A ini dalam bentuk polarnya. Tuliskan A dalam bentuk polar ya. Jadi pertama cari modulusnya. Modulus dari A dalam modulus 1 tambah I sama dengan akar 2 ya. Akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat jadi akar 2. Nah, kemudian di sini cari argumennya. Cari argumen dari A ini. Ya kalau digambar terlihat ya argumennya. Di Pi per 4 kan. 1 Pi per 4. Jadi artinya A ini bisa dituliskan menjadi akar 2 kali E pangkat Pi per 4 I di sini. Oke. Oke. Nah, jadi artinya kemudian seperti tadi kalau saya tuliskan Z-nya sama dengan RI theta. Jadi W ini sama dengan A kali Z sudah langsung saya tulis. Jadi akar 2 kali R saya satukan di sini modulusnya. Kemudian E pangkat Pi per 4 kali I kali E theta. Jadi E pangkat I dalam kurung Pi per theta tambah Pi per 4. Oke. Nah, jadi tambah 3. Nah, jadi artinya saya melakukan rotasi sebesar Pi per 4 berlawanan arah jarum jam. Kemudian lakukan dilatasi dengan faktor akar 2. Jadi faktornya lebih besar dari 1. Oke. Kemudian lakukan translasi sebesar 3. Seperti itu. Lakukan translasi sebesar 3. Nah, di contoh soal atau soal nantinya Anda diberikan misalkan suatu himpunan. Misalkan himpunan S diberikan misalkan S di definisinya apa atau bentuknya seperti apa pada bidang kompleks dan pemetaan linear FZ sama dengan AZ tambah B misalnya. Tentukan atau gambar nanti bentuk peta dari F oleh peta dari S oleh F. Fs. Oke. Jadi misalkan bentuknya seperti apa, bentuk geometrisnya seperti apa, kemudian
gunakan arti tadi, dilatasi dan translasi, dilatasi dan rotasi, kemudian lakukan translasi. Idenya seperti itu. Oke. Nah, sebagai contoh, kalau di contoh soal di bagian buku itu diberikan suatu persegi panjang S-nya, S persegi panjang. Tentu Anda tahu titik sudutnya dengan titik-titik sudut yang diberikan. Tentukan Fs-nya dengan F yang tadi. Fz-nya sama dengan 1 tambah I dalam kurung dikalikan Z tambah 2 misalnya. Nah, selain menggunakan interpretasi tadi, rotasi dan dilatasi, idenya adalah untuk mengetahui deskripsi dari Fs, Anda petakan ujung-ujung dari titik sudut persegi panjang tadi dengan ini jadi apa. Nah, jadi nanti Anda peroleh keempat titik yang merupakan hasil peta dari keempat titik sudut persegi panjang misalnya. Oke. Kemudian gunakan interpretasi geometris tadi, gambarkan, kemudian Anda hubungkan titik-titik sudut itu seperti apa. Nah, bisa saja, di soal misalkan diberikan himpunannya adalah berbentuk segitiga, misalkan segitiga siku-siku sama kaki, misalkan, atau segitiga sama sisi. Jadi gunakan interpretasi ini, itu karena ini ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya garis besarnya. Kemudian tentu saja bisa saja daerah yang Anda kerjakan itu bisa saja daerah yang tidak terbatas ya. Oke. Daerah yang tidak terbatas ya. Misalkan di latihan, misalkan latihan misalkan daerahnya adalah S sama dengan Z di C, bagian real dan nya terletak di antara 01. Oke. Kemudian jadi ini ya. Ini S-nya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Misalkan saya punya pemetaannya adalah FZ sama dengan I kali Z misalkan. Nah, ini bisa dikenali sebagai rotasi yang berpusat di titik 0 dan itu ya, rotasi dengan pusat di 0,0 sebesar pi per 2. Ya. Rotasi di 0,0 dengan pusat 0,0 sebesar pi per 2. Jadi artinya yang rotasi atau pertama saya ulang, tuliskan ini menjadi E pangkat pi I per 2 kali Z diartikan sebagai rotasi sebesar pi per 2. Oke.
Nah, tentu saja kalau melihat dari hal ini bagaimana? Jadi bisa saja misalkan Anda tuliskan dalam bagian bisa dengan interpretasi ini, jadi artinya secara geometris Anda putar ini. Yang ini jadi ini. Yang ini jadi garis ini kan. Artinya apa? Jadi daerah hasil petanya adalah FS itu adalah himpunan baru. Mungkin saya tuliskan supaya tidak rancu dalam W, himpunan kompleks di mana bagian sekarang artinya sekarang jadi bagian imajiner dari W-nya yang terletak di antara 0 dan 1. Oke. Seperti itu. Bisa ya, tolong nanti Anda kerjakan di latihan di subbab ini. Dan juga tentu saja pemetaan linear yang tadi, yang misalkan yang tadi kan FZ-nya atau W-nya sama dengan AZ tambah B misalkan. W sama dengan AZ tambah B. Nah ini di soal latihan bandingkan, jadi di soal latihan juga ada pemetaan linear W sama dengan A kali Z tambah B di sini. Nah tentu pertama Anda kerjakan dulu di latihan itu arti dari W sama dengan A kali Z tambah B ini apa. Oke. Artinya apa? Kalau di seperti ini. Walaupun sama-sama pemetaan linear, tapi kalau dituliskan dalam bentuk ini, yang dilakukan pertama kali apa? Translasi dulu. Translasi, kemudian setelah itu rotasi dan dilatasi. Oke. Nah kemudian oke, jadi artinya pertanyaannya misalkan diberikan Z yang sama, kapan ini sama atau kapan ini berbeda? Dan juga kapan ini sama? Maksudnya kapan nilai A dan B supaya ini berbeda yang mana contohnya? Kemudian nilai A dan B yang berbeda, nilai A dan B supaya ini tadi apa? Berbeda dulu. Berbeda itu apa contohnya? Nilai A dan B supaya ini sama seperti apa? Atau tidak pernah berlaku seperti itu, tidak pernah sama. Nah, dugaan Anda tentu untuk mencari yang berbeda lebih banyak ya kandidatnya. Dan untuk mencari yang sama, tentu saya harus memeriksa nanti persamaan B sama dengan A kali B ya, kalau ini dijabarkan. Jadi artinya, kemudian saya juga melihat proses interpretasi geometrisnya bahwa melakukan translasi terlebih dahulu, kemudian rotasi dan dilatasi dilakukan kemudian, tentu tidak sama dengan melakukan rotasi dan dilatasi terlebih dahulu, kemudian melakukan translasi. Itu akan menghasilkan peta yang berbeda kan secara geometris. Seperti itu. Oke, jadi tolong itu ya, nanti mungkin saja salah satunya bisa saja masuk menjadi soal PR misalkan. Bisa ya? Oke. Baik. Ada pertanyaan sejauh ini? Baik.
Jika tidak ada pertanyaan, berikutnya kita akan melihat bagian. Oke, jadi pemetaan linear sudah ini. Contoh soal tolong nanti tambahkan di pekerjaan, kemudian nanti di tutorial kalau diberikan tolong dikerjakan juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pemetaan atau transformasi oleh fungsi fz sama dengan 1/z atau w sama dengan 1/z. Oke. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu sifat dari pemetaan ini apa. Khususnya kita meninjau daerah pada di dalam lingkaran satuan dan juga daerah di luar lingkaran satuan. Oke. Oke. Oke, jadi pertama transformasi W sama dengan 1/z. Transformasi W sama. Oke. Nah, tentu saja ini kalau Anda lihat sebagai fungsi, tentu daerah asalnya untuk Z yang tidak bernilai 0. Oke. Semua Z yang tidak bernilai. Oke. Nah, tentu saja transformasi W sama dengan 1/z ini bisa saya tuliskan tekniknya adalah atau idenya adalah ketika Anda membagi dengan bilangan kompleks, yang umumnya dilakukan adalah mengalihkan pembilang dan penyebut dengan apa? Konjugatnya ya. Mengalihkan dengan konjugatnya. Jadi Z konjugat dibagi Z konjugat. Z konjugat dibagi Z kali Z konjugat kan modulus Z kuadrat ya. Modulus Z kuadrat. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Belum ya? Nah, sekarang kita akan coba lihat ini ya, contoh khusus dan juga dalam hal ini tergantung dari Z-nya berada di mana. Melihat pemetaannya ini. Melihat Z-nya berada di mana. Dan juga kembali saya bisa tuliskan ini sebagai komposisi dari dua transformasi. Jadi misalkan W sama dengan ini, saya tulis U itu sebagai Z dibagi modulus Z kuadrat dan W sebagai modul konjugat dari U misalkan. W sebagai konjugat dari U. Oke. Jadi kalau dikomposisikan kan W sama dengan U konjugat, sedangkan U-nya adalah Z dibagi modulus Z kuadrat diambil konjugatnya. Jadi Z konjugat konjugat dari bilangan real modulus Z kuadrat itu sendiri kan. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita akan coba melihat pemetaan W ini satu persatu dari proses komposisinya. Jadi kalau diberikan Z, U-nya di mana? Kemudian W-nya jadinya di mana? Kalau setelah melihat dari U. Oke. Bisa ya seperti itu?
Oke. Baik. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi pertama tinjau dua kasus. Jadi tinjau yang pertama modulus Z lebih besar dari 1. Oke. Dan modulus Z lebih kecil dari 1. Mengapa seperti itu? Nah, Anda perhatikan modulus dari U ini sama dengan apa? Jadi U-nya tadi adalah Z per modulus Z kuadrat. Oke, sebelum jadi bagi kasus saya hitung terlebih dahulu modulus dari U. Modulus dari U sama dengan di sini adalah modulus dari Z dibagi modulus Z kuadrat. Ini kalau dihitung adalah modulus Z dibagi modulus Z kuadrat. Ini akan menjadi 1 per modulus Z. Oke. Nah, jadi artinya kalau misalnya modulus Z-nya lebih besar dari 1, modulus U-nya pasti lebih kecil dari 1. Dan nanti modulus W-nya adalah modulus dari U konjugat sama dengan modulus U sama dengan 1 per modulus Z. Jadi artinya diberikan Z dengan modulus Z lebih besar dari 1, modulus W akan lebih kecil dari 1. Sebaliknya, jika modulus Z lebih kecil dari 1, maka modulus W lebih besar dari 1. Jadi artinya pembatasnya adalah lingkaran satuan. Jadi ketika modulus Z sama dengan 1, modulus W ya sama dengan 1. Tetap. Pembatasnya adalah lingkaran satuan. Modulus Z sama dengan 1. Jadi artinya yang di luar lingkaran dipetakan ke dalam dan sebaliknya yang di dalam dipetakan keluar. Sejauh ini bisa ya ditangkap ya? Bisa dibayangkan gambarnya? Bisa? Oke, kita gambar misalkan kasus yang pertama modulus Z yang lebih besar dari 1. Oke, jadi pembatasnya seperti saya katakan tadi adalah lingkaran satuan ya. Min 1, min 1. Oke. Jadi kalau modulus Z lebih besar dari 1, misalkan Z-nya di sini. Saya Z-nya di sini titik ini. Kemudian tadi modulus W adalah 1 per modulus Z. Jadi modulus U dulu. Jadi dipetakan ke U. Tentu saja Anda perhatikan bahwa sekarang U tadi adalah Z dibagi modulus Z kuadrat. Artinya argumen dari U sama dengan argumen dari Z. Argumen dari U bisa argumen biasa dari U sama dengan argumen dari Z. Jadi artinya pastilah berada di sepanjang ini ya U-nya. Jadi kalau Z di situ tinggal dibagi, artinya U-nya di sini misalkan. Kemudian W itu apa? W itu adalah proses konjugat dari U. Jadi artinya cerminkan ini W-nya. Situ. Oke. Nah, kasus yang modulus Z lebih kecil dari 1 ya serupa ya. Anda bisa melihat misalkan Anda gantikan peranan U dengan Z tadi, kemudian cerminkan nanti W-nya di sini misalkan. Oke. Bisa ya? Oke. Nah, oke, jadi ini sekilas kemudian kemudian di bagian berikutnya akan dibahas pemetaan 1 per Z ini akan memetakan garis menjadi
lingkaran, misalkan garis yang tidak terbatas menjadi lingkaran. Ya. Jadi berikutnya saya akan coba ini dulu ya, yang idenya apa, garis besarnya apa, kemudian kita lengkapi detailnya di pertemuan berikutnya. Jadi pemetaan oleh 1/Z atau pemetaan 1/Z ini nanti kita akan pelajari adalah garis dipetakan menjadi lingkaran. Lingkaran, oke. Lingkaran. Idenya adalah saya bisa tuliskan bagian bagian imajiner dari W-nya, Pak. Oke. Kemudian bagian saya bisa tuliskan bagian real dan bagian imajiner dari W sama dengan 1/Z ini. Saya ingin tuliskan mereka menjadi fungsi dua peubah dalam X dan Y. Fungsi dua peubah dalam X dan Y. Kemudian karena salah satunya garis, artinya bagian real dan imajiner dari Z-nya salah satunya apa? Misal garis yang tegak lurus dengan sumbu koordinat. Jadi artinya salah satunya adalah konstan. Bagian real dan bagian imajiner dari Z-nya salah satunya konstan. Kemudian saya tuliskan nanti hubungan antara bagian imajiner dari W. Jadi W sama dengan 1/Z. Ini tuliskan U tambah I kali V. Kemudian kita teliti bagian U dan V-nya itu apa. Oke. Nah, ternyata nanti dari garis bisa dipetakan menjadi lingkaran ya. Jadi seperti ini, tuliskan seperti ini, dan kalau saya tuliskan Z-nya sama dengan X tambah IY di sini. Kemudian tekniknya adalah seperti tadi, mengalihkan dengan konjugat. Jadi X min IY dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat kurang I kali Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, nanti hanya peroleh bahwa U-nya sama dengan X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. V-nya sama dengan Y dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Kemudian ternyata U dan V ini ketika disederhanakan menjadi persamaan lingkaran dengan jari-jari dan pusat tertentu. Bergantung tentu saja pada garis yang tegak lurus sumbu koordinat itu yang mana. Tegak lurus dengan sumbu real Z atau imaginary Z. Nanti kita akan peroleh salah satu dari X dan Y bernilai konstan. Seperti itu. Salah satu X. Kemudian pertanyaan menjadi apa? Oke. Oke, itu sekilas. Nah, kemudian di bagian berikutnya kita akan melihat suatu komposisi antara pemetaan linear dan pemetaan 1/Z. Oke, ada dua ini. Nah, ini dinamakan transformasi pecahan linear atau pemetaan pemecahan transformasi pecahan linear. Nah, idenya apa transformasi dari ini? Idenya adalah yang kita inginkan khususnya transformasi yang mengubah antara setengah bidang atas ke cakram. Oke. Jadi artinya khususnya kita ingin mempelajari setengah bidang atas, pemetaan yang memetakan setengah bidang atas ke cakram satuan. Oke. Oke. Cakram. Nah, Anda perhatikan bahwa hasil ini sangat baik. Jadi apa yang membedakan antara setengah bidang atas dengan cakram satuan? Salah satunya apa?
Aspek apa yang melihat bahwa cakram ini lebih baik dibanding setengah bidang atas? Gimana Pak maksudnya mau Pak? Apa keistimewaan ini setengah bidang atas dengan cakram? Yang satunya terbatas, yang satunya tidak terbatas ya. Salah satunya itu. Dan keterbatasan dan ketertutupan ini, ya walaupun ini himpunan buka nantinya, bisa diperluas ke batasnya. Nah, itu bisa lebih cocok untuk mempelajari fungsi pada cakram ya. Karena bisa saja Anda gunakan fungsi yang kontinu pada himpunan tutup dan terbatas mempunyai maksimum minimum misalkan. Dan kontinu dan terbatas himpunan yang fungsi kontinu yang pada himpunan tutup dan terbatas mempunyai batas misalnya. Oke, salah satunya itu. Dan ini merupakan bagian yang umum. Jadi secara teori, jadi dengan teorema pemetaan Riemann bisa saja kita nanti Anda punya himpunan yang dengan syarat tertentu yang tidak terlalu jelek sifatnya bisa dipetakan menjadi cakram satuan ini intinya. Oke, dan juga transformasi ini seringkali disebut sebagai pemetaan Mobius dan ini banyak dipelajari juga ya di teori analisis kompleks dan juga kaitannya dengan ruang fungsi yang invarian terhadap pemetaan Mobius ini. Jadi sebagai oke, saya kira sekian untuk kuliah hari ini. Saya stop share. Oke. Oh, stop recording.